Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung mahasiswa sekalian pada kuliah pengelolaan lingkungan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu: satu, memahami arti dari pengelola lingkungan; dua, memahami manfaat dari kajian lingkungan hidup strategis; dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan gambaran bentang alam Indonesia, maka lingkungan hidup yang harmoni sesuai tatanan alamnya dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah lingkungan alamiah yang belum dirubah atau diintervensi oleh manusia. Sifatnya alamiah, seperti hutan alam, pegunungan, laut, danau, dan sebagainya. Lingkungan alam memberikan manfaat ekologi, misalnya keberadaan dari vegetasi pohon berguna untuk penyerapan air, pengendalian longsor, banjir, menciptakan iklim mikro, udara bersih, dan sumber plasma nuva bagi pertanian. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menyatakan bahwa kawasan hutan paling sedikitnya 30% dari luas wilayah harus kita pertahankan keberadaannya untuk keharmonisan dan keseimbangan alam. Sayangnya, proporsi luas lingkungan alamiah seperti hutan di Indonesia terus mengalami pengurangan karena dominan dikonversi menjadi lingkungan binaan seperti pertanian, perkebunan, industri, pemukiman, dan sebagainya. Kegiatan deforestasi hutan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan iklim telah menjadi isu lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak dalam 4 dekade terakhir dan diprediksi akan terus menjadi topik pembicaraan ke depannya karena kompleksitas yang dimilikinya. Kerusakan hutan dengan berbagai komponen biofisiknya dianggap berkontribusi pada peningkatan pemanasan global yang merupakan salah satu varian dari perubahan iklim. Pemanasan global diyakini akan memiliki sekian dampak negatif yang membahayakan kehidupan manusia. Selain itu, peningkatan emisi gas rumah kaca seperti CO2, N2O, CH4, dan CFC yang menjadi salah satu penyebab fenomena kehidupan modern yang bersifat konsumtif. Pemanasan global menyebabkan diantaranya adalah kepunahan beberapa jenis makhluk hidup, munculnya badai tropika, kekeringan, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Degradasi lahan menjadi ancaman yang menakutkan sehingga kita harus berpikir keras untuk mengendalikan laju degradasi hutan dan pemanasan global. Negara maju maupun berkembang, lembaga-lembaga internasional, dan berbagai civil society harus terlibat dalam upaya penanggulangan tersebut. Perubahan iklim merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi di Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Di tingkat global, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% dari total emisi. Sedangkan di tingkat nasional, sumbangan emisi sebesar 12% dari total emisi sebesar 436,90 juta ton CO2 bila emisi dari degradasi hutan, kebakaran gambut, dan dari drainase lahan gambut tidak diperhitungkan. Apabila emisi dari ketiga aktivitas tersebut diperhitungkan, maka kontribusi sektor pertanian sekitar 8%. Walaupun sumbangan emisi dari sektor pertanian relatif kecil, namun dampak yang dirasakan sangat besar. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami puso semakin luas. Peningkatan permukaan air laut
menyebabkan penciutan lahan sawah di daerah pesisir dan kerusakan tanaman akibat salinitas. Dalam 2 dekade terakhir ini, laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila 2 dekade lalu, laju kerusakan hutan di Indonesia ditenggarai sekitar 1 sampai 1,2 juta hektar per tahun, kini telah mencapai 2 juta hektar per tahun. Pencemaran air dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk, tapi juga mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografi, etika, sosial, ekonomi, budaya, faktor institusi, dan juga politik. Dalam konteks pergeseran strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan inilah peran dari kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS menjadi penting. Sesuai amanah Undang-Undang 32 tahun 2009, implementasi KLHS diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas dan lintas sektor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program, serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Pasal 5 pada Undang-Undang 32 2009 mengamanatkan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. RPPLH nasional dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup berdasarkan inventarisasi nasional. RPPLH provinsi dibuat berdasarkan RPPLH nasional. Inventarisasi tingkat pulau atau kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion RPPLH tingkat kabupaten kota dibuat berdasarkan RPPLH provinsi. Inventarisasi tingkat pulau atau kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Penyusunan RPPLH memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Keanekaragaman karakter dan fungsi ekologis. 2. Sebaran penduduk. 3. Sebaran potensi sumber daya alam. 4. Kearifan lokal. 5. Aspirasi masyarakat. Dan 6. Perubahan iklim.
RPPLH memuat rencana tentang aspek-aspek sebagai berikut. A. Pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. B. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. C. Pengendalian, pemantauan, serta pengendaya gunaan dan pelestarian sumber daya alam. D. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Menurut ketentuan Undang-Undang 32 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini juga membuktikan bahwa secara normatif, Undang-Undang 32 tahun 2009 telah mengintegrasikan upaya pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana menjadi ciri dari pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, hal yang selanjutnya perlu menjadi perhatian para aktivis dan pemerhati lingkungan hidup adalah memantau apakah aturan kebijakan ini sungguh dilaksanakan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kajian lingkungan hidup strategis manfaatnya adalah 1. Meningkatkan manfaat pembangunan. 2. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. 3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perakiraan atau prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan. Keempat, dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Demikian saja yang dapat disampaikan. Silakan dijawab pertanyaan berikut untuk mengukur pemahaman saudara. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.